Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Ketika monyet raksasa mendengar suara menerobos udara datang dari belakang, dia dengan cekatan merunduk ke samping lagi, tetapi dia menghindari yang ini, tetapi tidak menghindari yang lain. Dia hanya mendengar suara embusan, kaki kirinya tiba-tiba ia ditembak oleh batang baja, dan tubuhnya tiba-tiba terhuyung-huyung, jatuh ke tanah dan berguling, dan pada saat yang sama ia mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Tetapi yang mengejutkan Lin Yu, monyet raksasa itu sepertinya menyadari bahwa jika tidak melarikan diri secepatnya, situasinya akan sangat berbahaya. Meskipun monyet raksasa itu menjerit kesakitan, dia tetap bangun dengan cepat tanpa henti, menggunakan kedua tangan dan kaki lagi. Keluar menuju pintu masuk gua. Setelah melihat ini, Lin Yu buru-buru bergegas keluar untuk mengejarnya, tetapi lagi-lagi beberapa monyet menerkamnya, menyeretnya seketika. Monyet raksasa itu bergegas keluar dari gua tanpa henti sama sekali. Ketika keluar dari gua, itu adalah gua. Ketika melihat ke belakang, terlihat tidak ada yang mengejarnya. Dia dengan cepat berlari menuju pintu masuk gua, tetapi akan bergegas. Begitu dia keluar dari lubang, sebuah jaring besar terbang di atas lubang secara tiba-tiba. Jaring itu tidak bisa mengerem cukup dan jatuh ke dalam jaring besar. Gulu membalikkan badan dan tubuhnya tiba-tiba ditampar lebih kencang oleh jaring. Mencicit. Monyet raksasa itu merobek jaring besar itu dengan kedua tangannya dengan paksa, dan menggonggong giginya yang tajam dengan keras. Yah, aku akan bisa menjaga lubang ini. Saat ini, hanya terdengar suara kemenangan kedua warga desa memimpin beberapa anggota pasukan khusus lainnya bergegas menghampiri, dan menyapa monyet raksasa dengan senjata atau tongkat di tangan mereka. Monyet itu terpana dalam sekejap dan pingsan dengan lembut di tanah, badannya yang ramping dan besar tampak luar biasa. Nak, benar-benar ada monyet yang begitu besar. Kedua penduduk desa menyalakan senter mereka pada monyet raksasa saat ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan apa yang dikatakan Lin Yu adalah kebenaran. Cepat, kejar. Pada saat ini, suara Li Changming dan Qin Yong datang dari gua, dan mereka bergegas keluar gua karena malu dengan Lin Yu dan pemain lain, sepertinya berpikir bahwa monyet raksasa telah melarikan diri. Setelah mereka melihat monyet raksasa di tanah yang telah dipasang di jaring besar, mereka terkejut, kemudian mereka tampak senang, dan berkata dengan heran, "Kalian, baiklah. Chief, itu dua ide kami." Kedua penduduk desa segera berdiri, terkekeh dan berkata sambil tersenyum, "Kamu baru saja turun dari lubang itu, kami duga, dia tidak akan pernah keluar dari lubang itu lagi, jadi lari saja ke sini untuk memblokirnya." Sudah selesai dilakukan dengan baik. Li Changming tersenyum pada mereka dan mengangguk, setuju. Lin Yu tiba-tiba menghela nafas lega setelah melihat monyet raksasa di tanah, dan memberi kedua penduduk desa acungan jempol dengan beberapa penghargaan. Jika bukan karena mereka, monyet raksasa itu mungkin benar-benar harus melarikan diri, dan hutannya sangat besar. Susah sekali untuk menangkapnya, walaupun kaget, tidak akan mudah menemukannya di kemudian hari. Kali ini Anda akan mengingat prestasi yang luar biasa. Lin Yu berkata sambil melemparkan batu giok di tangannya kedua penduduk desa. Kedua penduduk desa tampak sangat gembira dan buru-buru menerima Yu Jue dan berterima kasih kepada Lin Yu berulang kali. Kemudian Lin Yu mengambil obat penenang di tangan Fan Yan dan menyuntikkan kera raksasa ke dalam tubuh, meskipun sekarang sudah pingsan, ia mungkin akan bangun sebentar. Segera setelah itu, semua orang membawa monyet raksasa itu dan berjalan keluar sesuai dengan jalan sebelumnya, melewati sarang ular. Ketika mereka keluar dari hutan, langit cerah, dan semua orang membawa monyet raksasa itu kembali ke barak. Karena Fan Yan memberi tahu kepala Tian dalam perjalanan, ratusan orang berkumpul di gerbang setelah mereka kembali ke barak.
Selain Kepala Tian dan Ani serta anggota Asosiasi Medis Amerika dan Asosiasi Medis Eropa lainnya, ada juga kepala desa tua. Sekelompok penduduk desa di dalam. Semua orang menyapanya dari jarak jauh. Setelah melihat monyet besar di mobil, terjadi keributan. Kepala desa tua dan para tetua memandang monyet dengan mata terbelalak, dan wajah mereka tidak bisa dipercaya. Mereka tinggal sejauh ini. Hebat, ini pertama kalinya saya melihat monyet sebesar itu. Aduh, Tuhan, benar-benar ada monyet yang begitu besar. Monyet ini telah menjadi monyet yang baik. Jika Anda menangkapnya, Anda tidak akan mendapat balasan. Retribusi sialan, apa kau tidak mendengarkan Tuan He? Monyet ini adalah akar penyakit kita. Sial, kami mengira ada dewa gunung, ternyata itu monyet. Semua orang berkata dengan terburu-buru. Semuanya, kami menangkap monyet ini. Dua penduduk desa yang memimpin jalan tadi melangkah dan berkata, tahukah kamu, monyet ini telah menyakiti banyak orang tua. Gua itu penuh dengan mayat. Jangan menyentuhnya, hati-hati terhadap virusnya. Para dokter dari American Medical Association dan European Medical Association berteriak pada penduduk desa. Luhumen dari Asosiasi Medis Eropa dan yang lainnya juga berjalan cepat ke arah monyet raksasa tersebut. Pria luhu membuka mata monyet raksasa dengan pinset dan melihat. Dia melihat matanya merah, matanya berlumpur, dan rona kulitnya berubah. Monyet ini mungkin adalah inang virus. Memikirkan apa yang Lin Yu tanyakan sebelumnya, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan dia menatap Lin Yu dengan malu. Ketua Ani, saya telah menangkap inang virus tersebut, dan sisa tugas mengembangkan serum antivirus diserahkan kepada Anda. Lagi pula, Anda ahli dalam bidang ini. Lin Yu berbalik dan berkata dengan lembut kepada Ani, tepatnya, saya harus memintanya. Oke, tidak masalah. Serahkan saja padaku untuk hal berikutnya. Ani dengan sungguh-sungguh menyetujui Lin Yu, dan kemudian berkata, cepat kembali dan istirahat. Tidak ada istirahat, aku akan mengikuti mereka kembali ke ibu kota. Lin Yu tersenyum pada Ani, dan kemudian Kepala Chong Tian berkata, Kepala Tian, bisakah Anda mengirim seseorang untuk membantu saya mengambil barang-barang dari asrama? Bagus. Kepala Tian setuju berulang kali dan dengan cepat memerintahkan seseorang untuk mengemas barang-barang untuk Lin Yu. Kepala Tian, ini adalah lokasi makam kuno yang kami temukan. Anda laporkan ke pemerintah setempat dan biarkan mereka mengirim tim arkeologi untuk menyelidiki. Sekarang tidak ada monyet raksasa, seharusnya tidak ada yang menyakiti orang. Lin Yu berkata, menyerahkan peta di tangannya ke Kepala Tian, dan berkata, namun, ada sarang ular besar di kuburan kuno. Sebaiknya jangan menyakiti mereka. Cari ahli ular lokal untuk mengusir mereka. Oh, bagus, terima kasih Tuan He, terima kasih Tuan He. Kepala Tian mengambil peta dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Dia tahu bahwa Lin Yu memintanya untuk melapor ke makam, jelas memberinya kesempatan ini untuk membuat pahala. Ini bukan budi kecil, mungkin dia juga bisa naik ke level selanjutnya. Setelah tentara membawa barang-barang Lin Yu dan yang lainnya berbicara dengan Kepala Tian dan Ani. Ketua Ani, saya menunggu Anda di ibu kota. Setelah Lin Yu masuk ke mobil, dia tersenyum pada Ani, tapi jangan biarkan aku menunggu terlalu lama, lebih cepat lebih baik. Jangan khawatir, saya akan bergabung dengan AS, berbagi data, dan menggunakan teknologi kami untuk mengembangkan serum antivirus yang efektif hingga 3 hari. Ani berkata kepada Lin Yu dengan sangat percaya diri. Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh padanya. Dengan ekspresi terima kasih, dia harus mendesah bahwa pengobatan Tiongkok dan Barat memiliki kekuatannya sendiri. Setidaknya dalam pengembangan serum antivirus, teknologi pengobatan Barat lebih cepat dan lebih sesuai. Serahkan masalah itu pada Ani, dan dia punya cukup waktu untuk kembali dan mengurus Ye Qingmei. Karena Li Changming dan yang lainnya adalah lisensi dari wilayah militer Beijing, jalan kembali ke ibu kota tidak terhalang.
Dalam perjalanan, Lin Yu mengetahui beberapa situasi HRIE saat ini dari Li Changming. Dia masih ditempatkan di perbatasan, dan situasinya sepertinya tidak terlalu baik. Tim penikam kegelapan telah kehilangan 3 saudara satu demi satu, tetapi pria di belakang layar belum ditemukan. Tuan Ho, Anda dari Departemen Intelijen Militer, bukan? Lihat apakah Anda dapat berdiskusi dengan pemimpin Anda dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk membantu kapten kami menyelidiki dan menyelidiki. Kapten kami mengatakan bahwa kelompok orang yang kami temui kali ini mungkin bukan orang biasa. Li Changming tahu bahwa Lin Yu memiliki hubungan yang tidak biasa dengan He Zizhen, jadi tidak ada yang disembunyikan ketika berbicara dengannya. Dia berharap Lin Yu dapat membantu pemimpinnya. Dia juga tahu bahwa Departemen Intelijen Militer juga dibentuk oleh sekelompok orang dengan kemampuan khusus di Tiongkok. Lin Yu tersenyum pahit ketika mendengar apa yang dia katakan, dan berkata tanpa daya, "Saudara Li, saya benar-benar tidak dapat membantu masalah ini karena saya telah dikeluarkan dari Departemen Intelijen Militer." Apa? Dihapus? Mata Li Changming tiba-tiba melebar, dan dia menatap Lin Yu dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, dan berkata dengan takjub, apakah orang tua di Departemen Intelijen Militer Wat di otaknya? Kamu telah dihapus dari nama bakat langka seperti itu. Saudara Li sudah lulus penghargaan. Nyatanya, saya selalu diskors, dan sumbangan saya kepada Departemen Intelijen Militer sangat kecil. Sama halnya jika saya di Departemen Intelijen Militer. Lin Yu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ia teringat bahwa Yuan He telah memaksanya mundur dari Departemen Intelijen Militer di hadapan sekelompok orang Jepang terakhir kali. Ia tidak mengkhawatirkan hal itu. Sebenarnya, mundur dari Departemen Intelijen Militer bukan apa-apa, melainkan Yuan He. Wajah sombong dan tampang penjahat Tokugawa dan lainnya membuatnya sangat kesal. Tuan He, saya sangat mengagumi Anda. Karena geng idiot tidak menginginkan Anda dari Departemen Intelijen Militer, Anda bisa datang ke Brigade Penikam Kegelapan kami. Ketika Li Changming mengatakan ini, matanya sangat cerah, dan dia dengan bersemangat berkata, saya akan menjadikan Anda seorang pemimpin skuadron ketika itu terjadi. Jika itu tidak berhasil, saya akan memberikan Anda wakil pemimpin saya. Terakhir kali di Dark Sting Brigade, kekalahan Lin Yu dari Master dari Scorpion Tiger Brigade Li Changming masih terlihat jelas. Dia mengagumi skill Lin Yu dan tembakan 5 tubuhnya, jadi dia ingin mengarahkan Lin Yu ke Dark Sting Brigade mereka. Maka kapten mereka pasti akan melakukannya. Akan memberinya hadiah yang bagus. Terima kasih, Saudara Li, atas kebaikan Anda. Lupakan saja. Saya akan menjadi dokter saya dengan jujur. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sedikit tidak berdaya. Tuan He, jangan terburu-buru menolak, kembali dan pertimbangkan lagi, lalu pertimbangkan lagi. Li Changming tersenyum dan berkata kepada Lin Yu, melihat rumah sakit umum daerah militer telah tiba, dia menginjak rem dan dengan antusias berkata kepada Lin Yu. Lin Yu melirik ke arah gerbang rumah sakit umum daerah militer, dan tiba-tiba menghela nafas, dia tidak berharap bahwa dia akhirnya akan kembali. Meskipun dia pergi ke Jinmen hanya dalam 10 hari, itu sampai 10 tahun kemudian. Dia bergegas ke gedung rumah sakit dengan membawa barang bawaannya, ketika dia menelepon Jiang Yan, dia tahu bangsal tempat tinggal Ye Qingmei. Jadi dia tidak perlu bertanya terlebih dahulu, jadi dia bergegas ke bangsal isolasi tempat Ye Qingmei berada dengan barang bawaannya. Karena saat ini mendekati tengah hari, He Qingwu sudah pergi. Di koridor di luar bangsal isolasi, hanya Jiang Yan yang tersisa. Mungkin karena terlalu banyak kerja, Jiang Yan memegangi tangannya di deretan kursi. Di sandaran tangan, dia memegangi kepalanya dan memaksa matanya, seolah-olah dia sedang tidur, kedua alis halusnya masih mengerutkan kening, sepertinya membawa kekhawatiran yang berkepanjangan. Lin Yu melihat wajah Jiang Yan yang kurus dan lesu serta bibir pucat,
dan dia membanting di dalam hatinya, seolah-olah dia telah dipukul dengan keras oleh sesuatu. Tiba-tiba rasa sakit menusuk ke tulang, matanya menjadi sedikit panas, dan hidungnya asam. Dia berjalan ke Jiang Yan, perlahan-lahan meletakkan koper di tangannya di tanah, lalu berjongkok di depan Jiang Yan, mengulurkan tangannya dan perlahan-lahan menyesuaikan rambut di samping telinganya. Jiang Yan, yang tertidur, sepertinya merasakannya, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan kemudian seluruh orang itu tiba-tiba terkejut, dan berteriak, alis bersih, alis jernih, jangan khawatir, saya di sini. Merawat Ye Qingmei selama ini siang dan malam telah menyebabkan dia membentuk refleks terkondisi. Tampaknya selama dia mendengar sesuatu, dia berpikir bahwa Ye Qingmei mengalami kecelakaan, jadi dia akan lari ke bangsal, tetapi dia hanya setelah mengambil langkah, tubuhnya langsung membeku di tempatnya, dan perlahan menoleh untuk melihat Lin Yu, matanya tiba-tiba dipenuhi air mata, matanya yang cerah bersinar dan wajahnya tidak bisa dipercaya. Jari-jari Lin Yu sedikit gemetar, mencoba yang terbaik untuk menahan getaran di hatinya, dan lapisan kabut mengapung di matanya memandang Jiang Yan, dan berbisik dengan suara yang sangat lembut, "Saudari Yan, aku kembali." Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini, jangan lupa like, komen, and subscribe ya, terima kasih.